Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Sutresno dari Program Studi Teknik Elektro Universitas 11 Maret. Di sini saya ingin memaparkan PDD UKT PT untuk bidang pengajaran, dan topik atau tema yang saya akan bawakan adalah mata kuliah kesejahteraan buatan. Ada dua sesi dari yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah sesi pertama terkait penjelasan mata kuliah. Nanti berisi tentang deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem atau metode pembelajaran, kemudian metode pembelajaran dan juga sistem penilaian dari mata kuliah ini. Kemudian yang kedua nanti adalah rekaman proses pembelajaran. Baik, untuk yang pertama, untuk deskripsi mata kuliah ini, jadi mata kuliah ini kesejahteraan buatan berisi tentang pengenalan AI atau kesejahteraan buatan secara umum. Ada machine learning, nanti juga beberapa metode AI, ya, ANN, basic logic, dan seterusnya. Mata kuliah ini diajarkan di semester 7 dengan bobot 2 SKS. Untuk info lebih lanjut nanti ada di RPS yang telah diberikan. Kemudian untuk kemampuan yang diharapkan atau JPMK dari mata kuliah ini ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan metode-metode kesejahteraan buatan, ya, ANN, basic logic, GA, dan yang lainnya. Kedua, mahasiswa mampu menentukan pilihan-pilihan teknik kesejahteraan buatan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang ada. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendesain dan implementasikan. Jadi nggak sekedar teori, harus mampu mendesain dan implementasikan salah satu metode AI, ya, untuk digunakan di masalah teknik elektroan. Ya. Kemudian untuk materi pembelajaran dari mata kuliah ini, ya, dimulai dengan kesejahteraan buatan secara umum. Nanti akan masuk yang pertama ANN atau jaringan saraf turunan, kemudian genetik algoritma, koloni, dan seterusnya. Kita akan memakai dua buku ini, ya, buku AIMA, Artificial Intelligence Modern Approach. Ini buku standar, tapi cukup teoritis. Kemudian yang kedua ini lebih praktikal, yaitu metode buku Computational Intelligence. Baik, yang berikutnya untuk sistem atau mode pembelajaran kita akan memakai hybrid 2, ya, yaitu metode offline, ya, tatap muka, dan ini adalah metode yang atau mode yang paling akan sering kita gunakan. Kita akan sering ketemuan di kelas. Kemudian kita akan menggunakan juga metode online, ya, sekali pakai Zoom atau yang lainnya. Kemudian untuk metode pembelajaran, karena mata kuliah lanjut ke semester akhir, kita akan banyak diskusi kelompok, ya, diskusi kelompok, kemudian pembelajaran kolaboratif dengan grup itu, ya. Kemudian akan banyak studi kasus dan akan buat proyek, ada project, ya, problem based learning gitu. Kemudian untuk sistem penilaian kita akan pakai beberapa. Paling banyak kita akan menggunakan case method dan juga hasil proyek atau pakai PBL, itu 40%, ya. Nanti juga akan ada ujian tapi sedikit, ya. Dan ada ujian baik UTS maupun UAS. Gitu. Baik, kemudian untuk yang berikutnya adalah sesi rekaman pembelajaran. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Waalaikumsalam. Sore, Pak. Ya, baik, terima kasih. Selamat bergabung di mata kuliah kesejahteraan buatan. Dan sebelum mulai, saya ingin memaparkan sedikit, ya, terkait dengan deskripsi mata kuliah ini. Yang pertama, jadi mata kuliah ini Artificial Intelligence atau kesejahteraan buatan ini 2 SKS, dan pengampunya saya sendiri, Sutresno. Untuk mata kuliah ini, kita akan belajar terkait dengan AI secara umum. Apa itu AI? Kemudian setelah itu kita akan belajar tentang machine learning, computational intelligence, kemudian beberapa metode di AI, ya, seperti ANN, Artificial Neural Network, Fuzzy Logic, Genetic Algorithm, and Colony, dan yang lainnya. Ya, dan ini adalah topik-topik yang akan kita bahas pada mata kuliah ini. Dan untuk capaian dari mata kuliah ini ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan metode-metode kesejahteraan buatan, ya, ANN, Fuzzy Logic, GA, dan seterusnya. Yang kedua, mahasiswa mampu merumuskan pilihan-pilihan teknik kesejahteraan buatan sesuai dengan penyelesaian masalah keteknikan. Jadi maksudnya ini nanti setelah teman-teman belajar secara umum,
ada metode-metode tadi, ANN, fuzzy logic, GA, dan lainnya. Teman-teman juga harus belajar ini aplikasinya bagaimana. Ya, misalkan ada permasalahan teknik elektro tentang optimasi daya. Oh, ini pakai apa? Peramalan beban pakai apa? Masalah kontrol nanti pakai AI yang bagian apa. Jadi kita belajar menerapkan ini untuk masalah ini dan masalah ini. Yang ketiga, mendesain dan mengimplementasikan satu metode kecerdasan buatan dan digunakan untuk menyelesaikan masalah teknik elektro. Jadi implementasi. Jadi mata kuliah ini tidak hanya teori, nanti harus bisa mempraktekkan apa yang telah dipelajari, diimplementasikan di kasus nyata dalam ya, permasalahan teknik elektroan, ya, kayak masalah power system, nanti mungkin masalah kontrol ataupun masalah di komputer, telekomunikasi dan yang lainnya. Kemudian nanti ada dua textbooks ya. Yang pertama ini AIMA, Artificial Intelligence and Modern Approach, ini buku standarnya. Tapi kan kita lengkapi dengan buku yang lainnya, yaitu Computational Intelligence, yang mana buku ini lebih aplikatif ya. Kita sebagai orang teknik tentu tidak hanya teori, tapi juga ingin lebih banyak aplikasi, contoh penerapan dalam bidang yang kita pelajari. Dan untuk lain ini tentu ada syaratnya. Teman-teman semuanya sudah ngambil pemrograman dasar. Ya. Sudah semua ya, teman-teman sekalian ya? Sudah? Coba. Terima kasih. Kemudian ini adalah teaching plan dari mata kuliah ini. Kita akan mulai dengan pendahuluan di pertemuan kali ini. Nanti kemudian akan kita lanjutkan dengan pemaparan AI secara umum ya. AI secara umum. Dan ini akan kita bahas hari ini. Nah itu lanjut ke tiap metode AI tadi, ANN, kemudian ada fuzzy logic, ada GA, dan seterusnya. Nanti kemudian selain kita ada pemaparan, nanti juga akan ada membuat learning journal ya, ringkasan materi, nanti juga ada project-project. Dan nanti akan kita asesmen sesuai dengan apa yang kita pelajari bersama. Ini polisinya untuk gradingnya, nanti ada homework dan mini project 40%, nanti ada midterm atau UTS, ini mini project ya, mini project untuk UTS. Nanti ada 20%. Jadi learning journal kita membuat ringkasan dan yang lainnya, ini juga praktek gitu ya. Itu nanti kemudian dibuat laporan singkatnya. Laporan singkatnya nanti akan kita nilai. Nanti kemudian di akhir ini kita akan melakukan PBL, problem based learning. Kita akan pakai project. Nanti dikerjakan berkelompok gitu ya, yang team based learning. Ini teman-teman belajar mengerjakan bersama project yang telah diberikan begitu. Ini grading policy-nya. Sekaligus asesmennya. Asesmennya untuk project nanti kita akan memakai penilaian holistik gitu. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas pengenalan AI. Ini adalah outline materi hari ini. Yaitu yang pertama adalah apa itu AI. Nanti akan kita bahas ya, sekaligus kita memakai learning journal yang ada di bukan learning journal, Jamboard yang ada di kemarin saya berikan linknya ya. Sehingga kita belajar interaktif. Apa itu AI? Historinya seperti apa? Secara ringkas itu ya. Kemudian aplikasinya apa aja? Kemudian apa aja metode-metode yang ada dalam AI ya. Seperti AN, fuzzy logic dan yang lainnya. Kita akan paparkan sekaligus akan berinteraksi di dalam kelas ya lewat Jamboard ya, Google Jamboard yang telah saya berikan linknya sebelumnya. Ya, baik. Kita akan masuk yang pertama. Ya baik, apa itu AI? Ini silakan ya diakses Jamboardnya dulu sebelum saya lanjut. Kemarin Jamboardnya sudah saya kirimkan. Ini bisa diakses ya teman-teman sekalian, silakan diisi. Sebagiannya kemarin sudah ngisi. Kalau mungkin ini sebagian yang akses, ini saya akses yang kelas B. Ya, mungkin ada yang mau nambahin? Silakan. Salah satu nulis di sini ya. Pakai sticky note. Nah, itu apa ya? Canggih gitu mungkin ya. Nah, terserahlah. Apa menurut kalian AI itu? Mungkin dengan satu kata ya. Silakan mungkin ada nambahin. Yang nulis AI itu adalah produk informatika. Kemudian
Kemampuan berpikir, ya, AI adalah salah satu komponen AI paling penting adalah kemampuan berpikir, ya, thinking gitu ya. Manusia biasa bisa berpikir ya, tetapi ketika mesin bisa berpikir ini sesuatu yang luar biasa, dan luar biasa. Baik, silakan mungkin ada yang nambahin di sini, silakan dari yang bergabung ini kelas B ini bisa nambahin. Ini bisa diakses ya Jamboardnya teman-teman sekalian ya. 1-2 kata lagi nih Bapak, silakan. Ada smart, kemudian ada futuristik, silakan. Futuristik. Ini kemarin nulis futuristik siapa ya? Siapa nulis futuristik? Silakan mungkin yang atau mungkin ada yang berbicara, silakan. Apa yang ditulis di sini mungkin disampaikan satu aja sebelum kita lanjut materi yang lainnya. Silakan. Ya, silakan. Yang memudahkan. Ini ada yang nulis. Silakan. Mungkin saya minta Rahli Dian Parmudia. Menurut kamu A itu apa? Rahli dan Satrio Bagas. Satu kata aja. A itu menurutmu apa? Silakan. Silakan. Atau yang lainnya silakan. Ini ada yang nulis ya. Biar ada suaranya. Ini yang nulis juga banyak. Mungkin salah satu silakan menyampaikan. Udah malu-maluin kayaknya. Ya, ini tolong saya minta tolong nyalakan video ya. Video singkat silakan semuanya. Biar saya mudah berinteraksi siapa yang aktif siapa yang tidak ya. Saya minta nyalakan video. Ya. Ferry, menurut kamu apa Ferry? AI itu apa? Menurut saya itu adalah sebuah kecerdasan, Pak. Ya, kecerdasan apa? Apa yang cerdas? Mesinnya biar cerdas menurut manusia gitu. Ya, Kecerdasan yang meniru kecerdasan manusia seperti itu, Pak. ya. Meniru cara manusia. Mungkin ada nambahin lagi satu kata? Silakan. Ayo, ini yang lain nambahin. Umar, Semantaka. Masih di mute? Bagaimana, Pak? Ya, apa itu AI menurut kamu AI itu gimana? Itu menurut saya program komputer yang cerdas dan canggih, Pak. Ya, komputer yang cerdas dan canggih. Ya, baik. Jadi AI itu banyak ya. Jadi yang dikatakan canggih, cerdas, kemudian yang dikatakan futuristik. Ya. Betul AI futuristik, tapi juga AI zaman sekarang. AI tidak hanya ke depan, ini sudah banyak diterapkan. Contohnya di Gojek saat ini ya. Di Gojek, Anda beli di e-commerce, googling misalkan rekomendasi, Anda juga memakai apa? AI itu ya. Teknologi yang 4.0 ChatGPT ini banyak dipakai mahasiswa. Mengerjakan tugas pakai apa? ChatGPT ya. Ada tugas coding, yang ngoding apa? ChatGPT. Kemudian diedit-edit. Ya, baik. Terima kasih. Kita akan lanjut materi dulu. Ke sini. Baik. Saya akan lanjutkan slide-nya dulu. Ya, baik. Apa itu AI? Jadi AI itu secara istilah itu dikenalkan tahun 1950-an. John McCarthy ya, McCarthy di salah satu conference di Amerika, dia mencetuskan terminologi itu. Meskipun sebenarnya secara AI sebelum itu guys, tahun 40 sudah mulai mengenalkan ANN ya, jaringan saraf tiruan, tapi belum applicable, belum bisa dipakai. Baru setelah itu nanti apa? Tahun 50-an baru mulai dikenal AI itu.
Tapi sampai saat ini tidak ada istilah yang baku ya. Tidak ada konsensus arti AI itu ini, definisinya ini tidak ada. Mungkin bisa di sini kita cuplikan dua definisi sederhana. Yang pertama adalah AI itu the study of how to make computer do things at the moment people are better. Adalah studi untuk membuat komputer melakukan sesuatu yang saat ini manusia lebih bagus melakukannya. Contohnya misalkan sensing gitu ya, reasoning, menalar sesuatu, beradaptasi dengan lingkungan, melakukan aksi dan yang lainnya. Ini manusia lebih bagus ya. Sama juga belajar. Manusia lebih sangat handal belajar. Mesin tidak. Nah, bagaimana membuat mesin bisa itu namanya AI. Karena AI. Ada juga yang mengatakan, mendefinisikan AI itu adalah a man-made intelligence that make real machine behave like those in science fiction movie. Gitu ya. Jadi ini ada AI secara umum. Ya. Bagaimana membuat robot itu menjadi cerdas itu ya. Jadi bisa seperti manusia, bisa sensing, reasoning lainnya. Nanti di dalamnya ada apa? Ada machine learning. Lah, machine learning subsetnya dari AI. Kalau AI itu luas, maka machine learning ini khusus untuk bagaimana membuat mesin itu bisa belajar. Belajar. Nanti ada deep learning nih, saat ini ngetrend. Deep learning lebih dalam lagi. Ini subset dari machine learning yang mana bisa belajar lebih dalam lagi dengan raw data, dengan data yang mentah. Kalau machine learning itu datanya masih diatur, di organisasi, diberi label itu ya. Sehingga bisa mudah untuk dipelajarin. Tapi kalau deep learning enggak, dia bisa memakai data mentah ya, dan jumlahnya besar. Dan ini paling banyak aplikasinya saat ini ya, memakai deep learning. Lagi memakai machine learning. Ya, baik. Kemudian historinya ya, dari related topik dulu beberapa yang terkait. Ada artificial intelligence, ada machine learning. Tadi kita sampaikan ya, apa hubungannya AI dengan machine learning? Apa hubungannya? Baik-baik saja atau gimana? Rahli, apa hubungannya AI dengan machine learning? Machine learning bagian dari AI, Pak. Ya, baik. Jadi machine learning bagian dari AI atau AI. Baik. Kemudian ada soft computing, computer intelligence, ini adalah metode komputasi ya. Komputasi cerdas. Dan ini adalah metode-metodenya, metode-metode AI. Saya katakan tadi ada NN, fuzzy logic, GA, dan yang lainnya. Itu soft computing. Dan itu bagian dari AI. Bagian dari A, untuk problem solving. Ya. Big data, ini saat ini kita di revolusi industri 4.0, tidak terlepas dari 3 hal ya. Ada IoT, ini sebagai sensornya, sumber datanya. Kemudian ada big data, itu datanya besar, size-nya, velocity-nya, kecepatannya, variety-nya, varietasnya, dan juga yang lainnya ya. Kemudian ada AI. AI ini untuk memproses datanya. Nanti datanya ada besar, tapi nggak ada proses manual. Ini sama saja. Itu 3 komponen ini sangat berkaitan ya di revolusi industri 4.0. IoT sebagai sumber data, dan big data sebagai datanya itu sendiri, dan AI, kecerdasan buatan sebagai pemproses data. Mau ngambil keputusan dari data yang ada gitu. Contohnya ada di Gojek itu. Dari Gojek ini AI-nya digunakan untuk dynamic pricing and forecasting untuk menentukan harga seterusnya, termasuk untuk navigasinya itu rute terpendek. Baik. Kemudian ini secara singkat histori AI, historinya mulai dari 1943 ya. Ini sebenarnya sudah mulai ketika awal-awal komputer ditemukan, sudahnya membuat model dari neural system. Ya, jaringan saraf manusia ditiru ya. Tapi ini belum istilahnya masih useless lah, baru model itu, tapi nggak bisa dipakai. Itu akhir 40-an, 47, 49 ada Hebbian learning. Hebbian learning ini metode untuk men-training ya, men-training ANN, bisa dipakai tapi sangat ya tidak mumpuni. Ya, tidak mumpuni. Baru setelah muncul 50-an, awal-awal 50-an perceptron, lah ini baru. Ya, ini benar-benar mulai terpakai ya. Metode training untuk ANN. Akhirnya booming lah itu istilah AI dan seterusnya. Tapi kemudian ada AI Winter ya, 60-an ketika perceptron ternyata nggak bisa memecahkan masalah bahwa non-linear. Ya, akhirnya dia redup kembali. Nah, ketika ANN redup, itu muncul fuzzy logic, muncul genetic algorithm. Baru nanti tahun 70-an muncul back propagation ya. Ini metode machine learning untuk ANN lagi. Wah, ini ANN naik lagi. Ya, populer lagi ya. Terus berkembang sampai saat ini muncul lagi ada
gabungan antara ANN dengan fuzzy, dikenal dengan neurofuzzy ya, ada UNFIZ, kemudian ada pengembangan lagi yang awalnya basisnya adalah individu berbasis koloni, saat ini ada N-colony optimization, nanti ada swarm intelligence dan seterusnya. Muncul lagi kemudian metodenya spot vector machine, ini gabungan ya dengan statistik. Saat ini ada deep learning, disampaikan yang awal itu metode learningnya itu learning tapi dengan dibantu oleh manusia kebanyakannya dengan diberi label dan yang lainnya. Nah, saat ini sudah bisa belajar langsung data mentah dengan deep learning gitu ya. Sehingga belajarnya bisa dengan data sangat besar, tidak perlu dilabelin semuanya gitu. Ini contoh histori dari sisi aplikasi ya, pemakaiannya tahun 91 untuk membantu perang di perang Teluk ya, kemudian tahun 96 dipakai untuk apa? Untuk driving ya, untuk automatic driving system, menyetir ya kendaraan secara otomatis. Tahun 97 mengalahkan ahli catur, nah ini yang baru-baru. Google DeepMind mengembangkan sistem atau dikenal dengan AlphaGo, mengalahkan ya, pemain Go game. Go game ini lebih rumit daripada catur. Rumit sekali, ini permainan kayak strategi perang gitu ya. Ini bisa mengalahkan ya, dengan deep learning ini, deep learning. Ya, ini contohnya aplikasi AI dari sisi bidangnya ya, untuk computer vision, ya, mengenali sekitar itu ya, video, image dan lainnya, pattern recognition, ada language and speed processing. Contohnya misalkan ChatGPT yang saat ini populer ya, itu kan basisnya teks. Dia bisa memahami memahami konteks ya. Misalkan kamu tanya, UNS, di mana UNS? Dia akan menjawab. Atau misalkan ditanya, bagaimana kualitas UNS? Gitu. Coba di googling ya, pakai ChatGPT. Nanti dia akan memberi gambaran yang menjadi jawaban yang luar biasa. Mungkin lebih bagus dari jawaban kita. Jadi dia bisa memahami language, memahami bahasa. Untuk robotik, medicine dan yang lainnya. Ini contohnya aplikasi AI banyak ya untuk, apalagi sekarang di revolusi industri 4.0 banyak sekali pemakaiannya untuk semua bidang ya, infrastruktur dan seterusnya. Ini tesis S3 saya memakai AI untuk mendeteksi penyakit-penyakit, membantu deteksi ya, diagnosis ya penyakit saraf ya, neurological disorder ya, alat bantu dokter untuk mendiagnosis. Jadi nanti direkam sinyal otaknya, dari situ nanti kemudian memakai AI untuk menganalisa sinyal tersebut. Ada tidak penyakit ini, misalkan epilepsi atau yang lain. Dan juga saat ini yang bawah ini ya, lihat ya, di Gojek juga memakai AI untuk untuk sistem ya, dia menentukan harga ya, rute, Bukalapak dan yang lainnya juga demikian ini memakai AI. Misalkan teman-teman googling ya, cari produk nanti ada rekomendasi lah, itu memakai AI itu. Oke, AI atau AI autoreko. Baik, ini contohnya. Nanti kita akan kapan-kapan studi case ini ya, kita pelajarin dua studi case ini, Bukalapak dan Gojek. Ini ada linknya. Nanti akan kita bahas pemakaian AI di Gojek dan pemakaian AI di Bukalapak ya. Ini mungkin sudah beberapa waktu yang lalu, tapi masih bagus lah. Ada penjelasan teknis ya, sehingga kita orang teknis nanti bisa tahu bagaimana sih mereka menerapkan itu, apa yang challenging di sana, apa yang menantang di sana, akan kita lihat gitu. Baik, kemudian kita akan masuk dulu beberapa metode AI ya. Tapi secara umum metode AI itu terinspirasi dari alam. Ya. Ada tadi saya sampaikan ANN ini terinspirasi dari jaringan saraf manusia. Ada swarm intelligence, fuzzy system dan yang lainnya. Ini yang pertama ANN. Jadi ini jaringan saraf manusia, ada cell body, ya, dendrit gitu ya, nucleus, kemudian ada axon, ada sinaps ya, menghubungkan satu dengan yang lainnya. Nanti di AI juga demikian, ANN menurun nih, ada input sinyal, nanti ada weight-nya, nanti ada activation function-nya, nanti output signalnya itu. Nanti akan kita bahas ya secara lebih detail pada tuan berikutnya. Tapi secara umum ini meniru dari jaringan saraf otak manusia gitu ya. ANN itu. Ini contohnya perceptron ya.
untuk mendeteksi n-gate ya. N-gate misalkan ini 00 sini 0. Ini bisa. Tapi dia ini tidak bisa digunakan untuk non-linear. Nanti kita bisa buktikan ya. Tidak bisa untuk non-linear. Nanti kalau masalah misalkan pakai XOR itu ya. Itu tidak bisa. Tidak bisa dipakai untuk XOR ini. Nah, sekarang deep learning. Deep learning. Ini coba mungkin ada yang bisa menjelaskan apa bedanya deep learning dengan machine learning biasa. Jadi saya sampaikan ya. Silakan. Ada yang mau jelaskan bedanya deep learning dan machine learning biasa? Mungkin saya, Pak. Ya, Kalau machine learning itu menurut saya itu hanya mampu menganalisis data yang sudah terstruktur gitu, Pak. Sementara yang deep learning itu udah mampu menganalisis data yang belum terstruktur, kayak masih data mentah. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau ini machine learning dia sudah diolah datanya ya. Ada feature-nya, ada ditentukan oleh ini gambarnya ya, oleh orangnya ya manusia. Kemudian nanti dia baru diklasifikasikan. Deep learning tidak langsung dari inputan langsung ke dia bisa belajar dari data mentah yang ada. Ini dulu saya kira. Baik, nanti untuk value logic dan yang lainnya akan kita bahas berikutnya ya di pertemuan berikutnya. Jika demikian. Baik, sekarang saya akan beri kesempatan untuk bertanya dulu teman sekalian. Silakan mungkin ada pertanyaan. Silakan. Sebelum kita lanjut ya, silakan. Hari ini hanya intro aja ya. Silakan. Ya, bagus Sujiwo. Silakan. Ya, bagus Sujiwo. Silakan mungkin ada pertanyaan. Sampaikan. Dengar enggak suara saya? Baiklah Pak, ini saya ingin bertanya, kalau dalam Ya, silakan. Terputus. Ya, silakan. Untuk aplikasi Gojek Pak, untuk pengaplikasian AI-nya itu dia seperti bagaimana dia Pak? Apakah dia hanya untuk mencari driver atau Ya, bagaimana? baik. Baik, makasih. Jadi untuk Gojek mungkin nanti kan kita sedikit lebih lanjut ya. Tapi secara umum dia salah satu ini saya udah. Jadi dia fungsinya yang paling pertama, yang paling pokok adalah untuk dynamic pricing ya. Jadi bukan yang ini, salah klik. Jadi yang Gojek dia memakai untuk dynamic pricing, menentukan harga. Jadi misalkan Anda beli ya, dari kampus mau ke bandara itu ya, itu kan nanti harus menentukan rutenya, kemudian biayanya berapa. Itu kalau manual susah karena parameter terlalu banyak. Apa aja coba parameternya teman sekalian? Menentukan harga itu. 1, jarak. 2, apa lagi? 2, Jenis transportasi Pak? transportnya pakai apa? Mobil atau pakai motor. Motor. Kemudian cuaca, ya kan? Cuaca ya. Lagi. If Kemudian cuacanya juga, jumlah drivernya, customernya itu. Ya, maka ini banyak. Ini banyak. Maka mereka memakai AI untuk memutuskan itu. Berapa biayanya itu. Ya, biayanya. Dari data yang banyak ini terkumpul di servernya, sampelnya Gojek ini ada di Amerika ya, pakai Google Platform ya, Google Cloud sistemnya.
sama Google Cloud platformnya. Nah, nanti gunakan itu untuk dynamic pricing and forecasting. Ya itu. Mungkin nanti akan kita bahas secara lebih detail pada pertemuan berikutnya. Oke, mungkin itu dulu pertemuan hari ini, teman sekalian. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga teman-teman semangat belajar AI. Kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya lebih dalam terkait AI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.